hanya di dalam-Mu Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan, ada sukacita, ada kuasa yang melebihi segalanya, melindungi setiap kami, memateraikan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah kita pada saat ini dengan tema di minggu kedua di bulan Oktober, berbuah bagi Allah. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang terus berbuah, yang terus menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Yang setuju boleh angkat tangannya dan katakan amin. Saya mau terus berbuah. Amin. Sebab kita percaya ada kuasa. Ada kuasa daripada Allah kita yang terus memateraikan setiap kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dia adalah Tuhan kita, menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Sebab ada kuasa bersama dengan Kristus. Mari sama-sama kita mau menyembah Allah kita. Kita mau menaikkan pujian syukur kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kota
kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk, kita mau tenangkan hati kita saat ini. Kita mau tenangkan diri kita saat ini. Kita mau terus memandang hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Kita mau terus melihat hanya kepada Tuhan. Sebab tahukah saudara bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin saudara. Sebab Tuhan katakan, aku tidak pernah gagal, kata Tuhan. Mari saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan. Ajar setiap kami mengerti Tuhan. Saat jalan-jalanmu tidak bisa kami lihat. Sebab kami tahu Kau tetap setia. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau belajar lagu ini bersama saudara. Lagu ini berkata bahwa Tuhanku adalah Allah yang tetap setia, yang tetap tidak pernah gagal, yang menepati janjinya untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia Allah. Kau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari bersama-sama sekali lagi saudara. Ajarku mengerti saat jalanmu tak
tidak pernah gagal, saudara. Dia tidak pernah gagal atas hidupmu. Dia tidak pernah gagal atas hidup setiap kita. Sebab Allah kami yang hidup, Allah yang bisa kami percaya, dan Dia tidak pernah gagal. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah gagal. Mari saat ini dengan kerendahan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan kita. Kita mau mengakui, yes Tuhan, Kau tidak pernah gagal. Tidak ada kegagalan di dalam hidupku. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidupku. Sebab aku percaya sepenuhnya kepadamu. Maukah saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dan mengakui, ampuni setiap kami Tuhan. Ketika kami merencanakan rancangan kami lebih besar daripada rancangan-Mu. Sebab kami percaya saat ini rancangan-Mu yang terbaik. Dan rancangan-Mu tidak pernah gagal untuk setiap kami. Bolehkah saat ini kita datang ke hadirat Tuhan? Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama saudara. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Bahwa Allah tidak pernah gagal dan Allah setia untuk kita. Maukah kita mengucap syukur saat ini ke hadapan Tuhan kita? Terima kasih Tuhan, Engkau tak pernah gagal. Rancangan-Mu sempurna di dalam hidupku. Ku tahu Tuhan, Yesus pengharapanku. Engkau Allah yang setia dan tak pernah gagal. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagimu. Allah kami yang hidup, kami puji Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doa setiap kami. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Ada terobosan baru, ada sukacita dan kemenangan baru yang kami raih bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau adalah jawaban setiap kami Tuhan. Di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan sekali lagi saudara. Sebab Engkaulah, Yesuslah jawaban setiap doa kita saudara. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Engkaulah. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, Tuhan
kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu setiap kemuliaan hanya bagi Kristus. Sebab kami tahu setiap pujian hanya bagi Kristus. Terimalah setiap pujian dan hormat kami hari ini Tuhan. Memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Allah. Mari bersama-sama saudara. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau serukan doa ini. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Yes. Puji nama Tuhan saudara. Siapa yang diberkati hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Yesus Kristus, Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor bersama saya Pendeta Yohanes Raharjo. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Gembala Saudara, yaitu Bapak Pendeta Andrian Kristianto Teja. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini tema yang akan kita bahas bersama adalah berbuah bagi Allah dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah sekarang saudara, kenapa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menghasilkan buah? Nah itu yang akan kita bahas. Maksudnya tidak menghasilkan buah itu masih banyak orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus, tidak bisa dibedakan dengan orang-orang dunia yang masih mati rohani. Nah saudara, saya akan bacakan di sini dari Efesus 5 ayat yang ke-14. Kita akan melihat Efesus 5:14. Firman Tuhan katakan di sini, Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. rupanya saudaraku, bangunlah hai kamu yang tidur. Ini menggambarkan orang tidur itu adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru. Dan dikatakan bangkitlah dari antara orang mati. Orang mati menggambarkan orang yang belum dalam Yesus. Orang-orang yang rohnya masih mati, tetapi rupanya mereka ini berada di tempat yang sama, di tempat yang gelap, sehingga Kristus akan bercahaya atas kamu. Yohanes 3 ayat 19 firman Tuhan katakan, Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara lihat, karena perbuatan mereka jahat, mereka lebih senang di dalam kegelapan supaya perbuatan mereka yang jahat itu tidak nyata. Nah, banyak saudaraku, anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, tapi sama sekali nggak bisa dibedakan dengan hidup orang-orang yang dunia ini. Makanya dari itu kita akan melihat slide yang pertama, ya, sekumpulan orang yang sedang berbaring di suatu tempat. Jika kita melihat dari kejauhan, siapa yang bisa membedakan di antara mereka mana orang yang sedang tertidur, mana orang yang sudah mati? Nggak ada bedanya sama sekali saudaraku dalam slide yang pertama. Kita lihat slide yang kedua ini. Orang ini tidur di ranjang. Apakah dia tidur atau mati? Kita nggak bisa lihat. Demikian juga slide yang ketiga. Orang yang di ranjang hanya tampak kakinya saja. Nah menurut saudara dia ini tidur atau mati? Kita nggak ada yang tahu juga. Slide yang keempat, yang ini jelas mayat atau jenazah. Karena apa? Yang membedakan mereka hanya label yang ditaruh di kakinya saja. Nah saudara kasih dalam Yesus Kristus, inilah gambar dari banyak orang Kristen, orang yang merasa dirinya sudah lahir baru, tetapi ternyata orang nggak bisa melihat perbedaan mereka. Ya, ini sungguh sangat mengherankan. Nah kita akan melihat apa penyebabnya mereka seperti itu. Mengapa mereka tidak bisa dibedakan? Nah kita semua tahu bahwa amanat agung saudaraku ada dua tahap. Yang pertama kita tahu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu yang tahap pertama dari amanat agung. Ini nggak ada masalah sebab semua gereja tentunya sudah menjalankannya. Namun untuk tahap selanjutnya, setelah diselamatkan, setelah seseorang itu lahir baru, masih ada tahapan yang harus dilakukan.
Amanat agung 2 tahap, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Nah ini masalahnya, belum semua gereja yang menjalankannya. Saudara, oleh sebab itu dampaknya apa akibatnya? Masih banyak bayi-bayi rohani yang dibiarkan dalam keadaan seperti itu. Nah ingat saudara, seorang bayi itu tidak dapat berbuat apa-apa. Cuman bisa oe. Dia nggak bisa apa-apa. Maka dari itu dalam Galatia 4 ayat 1 dan 3 dikatakan demikian saudara. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara lihat ayat 3-nya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Perhatikan baik-baik, selama seorang itu masih belum akil balik, dia seorang ahli waris, dia seorang tuan, tetapi nggak beda dari seorang hamba karena masih belum akil balik, anak-anak, jadi kanak-kanak saudara. Dan takluk kepada roh-roh dunia. Nah jangan heran, banyak orang Kristen ketika menghadapi tantangan hidup, dia terkapar. Karena bayi. Ya, ibarat orang itu kita melihat bahwa ada bayi-bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya di pinggir jalan. Banyak yang mati terlindas truk karena dibiarkan di situ. Ada pelacur yang memungut dia atau dipungut oleh pemulung. Ya sudah, jadinya seperti itu saudara. Dunia mengambil alih mereka dan mereka dididik seperti itu. Maka dari itu firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 1 dikatakan di situ apa saudara? Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah itulah sebabnya. Mereka adalah manusia-manusia duniawi yang belum dewasa. Itu sebabnya dia orang yang sudah lahir baru. Nah saudara, kenapa? Kita perlu menyadari banyak orang Kristen hidupnya nggak berbuah karena dia tidak menyadari bahwa setelah terima Tuhan Yesus, dia lahir baru, dirinya masih bayi-bayi rohani jika tidak dibimbing, tidak bertumbuh dewasa melalui pemuritan. Maka dari itu saudara, coba kita bayangkan, siapa bisa memastikan bahwa semua orang yang masuk di gereja itu adalah benar-benar mereka sudah lahir baru? Nggak ada yang tahu. Mereka ke gereja ya, tapi apakah bisa memastikan? Bisa melihat orang ini pasti lahir baru? Jangan-jangan pada akhirnya ternyata banyak orang ke neraka. Karena nggak ada cirinya apa-apa saudaraku. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa agar mereka menjadi murid. Menjadi murid karena apa? Seorang murid akan lebih mudah untuk diketahui antara murid dan bukan murid. Kenapa bisa demikian? Ada bedanya saudara. Murid itu punya ciri-ciri. Murid-murid itu nggak mungkin dia jadi murid tanpa lahir baru lebih dulu. Ciri yang pertama, seorang murid itu dia seorang pembelajar, ya. Dia tetap dalam firman, itu firmannya Yohanes 8 ayat 31-nya apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, saudara, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid. Jadi seorang murid adalah orang yang tetap dalam firman, ia seorang pembelajar. Yang kedua, seorang murid adalah yang pikul salib, sangkal diri, dan ikut Yesus setiap hari. Artinya dia tidak hidup dalam kedagingan. Itu ada ayatnya Lukas 9:23, saya percaya saudara sudah tahu hal itu.
Kita sudah sering ya. Yang ketiga, kita langsung Yohanes 13:35 Saudara. Yohanes 13:35, seorang murid itu cirinya apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, seorang murid adalah seorang yang saling mengasihi. Dan yang keempat, Yohanes 15:8, Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. hidupnya berbuah. Seorang murid hidupnya berbuah. Walaupun mungkin ada yang belum berbuah karena ia mungkin belum dewasa. Tapi paling tidak, ia lebih mudah diketahui sebab dia punya ciri-ciri tersebut di atas. Nah saudara, kita akan melihat sebentar bedanya seorang percaya dan murid. Yang pertama, orang percaya itu yaitu orang yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Artinya sudah dikeluarkan dari Mesir. Ya, orang Israel dikeluarkan dari tangan Firaun, dari Mesir. Dikeluarkan artinya apa? Dari belenggu dosa, keluar dari Mesir. Yang kedua, dimuridkan artinya sifat dosa Mesir itu dikeluarkan dari hati mereka, dari pikiran mereka. Maka dari itu bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, maka dia harus masuk ke padang gurun selama 40 tahun. Di situ dikeluarkan. Karena apa saudara? Dalam Bilangan 11, 5 dan 6 dikatakan di situ, Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. nah ini sifat-sifat Mesir ini selalu diingat dan mereka ingin kembali lagi. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, saudara. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Dilatih berperang supaya tidak menjadi anak mami terus, anak mama terus. Mereka dilatih berperang. Disitulah. Satu ayat lagi dari Keluaran 13, 17, 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara melihat bahwa Allah tidak menuntun mereka ke jalan yang paling dekat, tapi dituntun memutar jalan itu supaya mereka tidak menyesal dan ingin balik lagi sampai mereka siap berperang. Nah itulah sebabnya saudaraku, di padang gurun mereka mendapat pendidikan daripada Tuhan untuk mengeluarkan sifat Mesir itu keluar dari hidup mereka. Nah jelas kita tahu bahwa ada 5 alasan mengapa jemaat itu perlu dimuridkan. Yang pertama saudara, supaya dimerdekakan dari sifat dosa yang masih melekat pada pikiran mereka. Nah saudara lihat baik-baik apa yang dikatakan Paulus, Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya,
tetapi dosa yang ada di dalam aku. Coba lihat, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada dalam diriku. Itu sifat dosa. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, inilah sifat-sifat lama. Harus di-reinstall, saudaraku. Mungkin dari tradisi nenek moyang, turun-temurun, dongeng nenek tua, dari adat, dari pengertian-pengertian yang lama, dari sifat-sifat dunia ini, filsafat dunia. Lihat satu ayat aja dari Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jelas, saudaraku? 5 alasan kenapa jemaat perlu dimuridkan supaya dimerdekakan dari sifat dosa yang masih mengikat dalam pikiran mereka. Yang kedua, untuk membentuk karakter, menjadi dewasa di sana. Ya, pendewasaan melalui pembentukan karakter, dan karakter itu tidak bisa didoakan, melainkan melalui praktek di lapangan, ya, dengan pedoman firman Tuhan. Disitulah orang mulai dilatih, saudaraku. Pembentukan karakter, kita akan melihat sebentar 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Inilah yang seharusnya lewat firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, inilah pembentukan karakter pendewasaan, sehingga dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan apa? Dia harus meninggalkan sifat kekanak-kanakannya itu. Mari kita baca sebentar. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ini saudara, bukan lagi child of God, melainkan son of God. Oleh sebab itu mereka harus melepaskan popoknya, isap jempolnya, botol susunya, dan siap mengenakan celana panjang, mulai bergerak. Di mana bisa dilakukan? Lewat pemuritan. Ada pembentukan karakter dan pendewasaan. Yang ketiga, saudara, dalam pemuritan kita akan menemukan panggilan kita. Lewat pemuritan, panggilan yang sesuai dengan karunia utama kita. Maka dari itu dalam 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan apa? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan apa di situ? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Inilah saudaraku. Lewat pemuritan, saudara dan saya akan menemukan panggilan kita sesuai dengan karunia kita yang utama. Entah itu dipanggil dalam marketplace, dalam sekuler, entah itu dipanggil dalam pelayanan rohani, dalam 5 jawatan. Biarlah setiap kita ada di panggung masing-masing dengan podium masing-masing. Saudara bisa jadi supir ambulans atau di kantor, di perusahaan, di pemusik, sebagai petani, tidak masalah. Itulah podium masing-masing kita. Maka dari itu lewat pemuritan kita bisa menemukan panggilan kita dan tidak harus
saudara melayani menemukan panggilan itu adalah seorang pengkhotbah atau di gereja. Enggak, upahnya sama. Itu tertulis jelas. Nanti kalau saudara membaca di rumah dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 7 udah jelas itu. Panggilan di sekuler. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan Saudara, dan bukan manusia. di marketplace, saudara boleh menyandang predikat seorang hamba Kristus. Ya, bukan hanya di pelayanan rohani, no. Tetapi dalam pelayanan rohani, Efesus 4 ayat 11, jelas dikatakan, ayat 11, Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. saudara lihat di sini, ada yang panggil khusus untuk melengkapi jemaat untuk panggilan pelayanan itu. Tetapi kalau saudara menyadari ini, setiap kita punya panggilan masing-masing, dan gereja bukanlah tempat untuk orang bertobat. Mungkin saudara kaget. Gereja bukanlah tempat orang bertobat atau untuk orang diselamatkan. Sebab itu seharusnya terjadi di luar gereja. Seharusnya domba yang pergi mencari domba. Bukan gembala harus beranak domba, saudara. Tapi domba yang harus beranak domba. Tugas seorang gembala adalah menggembalakan, memelihara domba-dombanya, memberi makanan rohani, menjaga kawanan-kawanan domba dari para predator atau nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang tidak seimbang. Matius 7:15. Jelas, saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini tugas gembala. Seorang gembala harus benar-benar menjaga kawanan domba dari ajaran-ajaran yang tidak seimbang. Nah, saudaraku, di gereja Tuhan sediakan, tadi kita sudah baca, para trainer 5 jawatan untuk melatih para domba untuk pergi keluar mencari dan memenangkan jiwa. Makanya dalam Yohanes 15:16, aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Namun sayangnya apa? Selama ini fungsi gereja, banyak gereja, bukan saya maksud gereja di tempat ini, tetapi banyak fungsi gereja jadi overlapping, tumpang tindih. Maksudnya apa? Karena di gereja hanya dikhotbahkan tentang pertobatan dan bagaimana supaya bisa lahir baru dan diselamatkan. Ya, saudara, bukan diperlengkapi jemaat untuk pergi keluar. Akibatnya apa? Kalau gereja hanya mengkhotbahkan tentang bagaimana pertobatan supaya orang diselamatkan, akibatnya jemaat menganggap dirinya sudah mendapatkan pengajaran yang seharusnya mereka cari. Apa akibatnya, saudara? Ya, mereka merasa gue sudah dapat keselamatan dan dia tidak termotivasi untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan mencari jiwa di keluar. Maka dia tetap seperti bayi-bayi. Nah, itulah karena dikhotbahkan tentang bagaimana diselamatkan, dibebaskan dari neraka. Bagi jemaat merasa gue udah dapat, gue selamat. Tapi bagi jemaat yang sudah dewasa, jemaat yang sudah lahir baru dan terima Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dia malas ke gereja karena apa? Ya, sudah jenuh, sudah dapat pengajaran-pengajaran itu terus. Akhirnya apa? Dia dingin dan mundur, saudara. Nah, itu sebabnya, saudaraku. Lewat pemuritan ini, kita belajar sungguh-sungguh, ya, supaya mengerti juga fungsi gereja, bahwa gereja bukan tempat untuk orang bertobat, untuk orang diselamatkan.
Nah, sekarang yang keempat kita bahas. Lewat pemuritan, jemaat diajar bagaimana menggunakan karunia dan kuasa dengan tepat dan benar. Untuk apa jemaat tahu bahwa apa-apa yang sudah Tuhan berikan dan sudah dia miliki, namun dia nggak tahu cara menggunakannya dengan tepat dan benar, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan sama sekali dalam kehidupan mereka. Saya kasih misal, contoh, ya, bagaimana mereka mau menengking virus corona seluruh dunia, menengking krisis ekonomi dunia. Mereka berharap semua berhenti secara otomatis secara keseluruhan. Padahal, saudaraku, tanda-tanda akhir zaman Alkitab sudah menuliskan di dalam Matius 24 ayat ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara lihat di situ, kelaparan dalam King James Version, terjemahan lain dikatakan pestilences. Wabah penyakit menular yang berbahaya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana mau ditengking begitu aja, langsung otomatis semuanya beres di dunia ini. Gak ada perbedaan orang jahat, orang durhaka dan sebagainya, gak ada perbedaan sama sekali. Karena secara otomatis langsung mereka menikmati semuanya. Bukan begitu cara Alkitab katakan, saudara. Ada perbedaan antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ada bedanya. Dan dikatakan kuasa kegelapan itu bekerjanya di antara orang yang durhaka. Kalau nggak gitu nggak ada pilihan. Kalau nggak gitu nggak ada free will, saudaraku. Ulangan 30 ayat 19 nggak ada gunanya. Nggak ada pilihan mereka. Tuhan katakan pilihlah di situ. Nah, kalau seandainya bisa ditengking semuanya krisis ekonomi langsung berhenti, ya seperti kita menembakkan peluru kita ke udara, habis. Makanya dalam pemuritan kita diajar untuk menggunakan dengan tepat dan benar kuasa dan karunia yang ada pada kita. Itu yang keempat. Yang terakhir, saudara. Yang kelima, setelah dimuridkan, maka kita perlu memuridkan orang lain. Ini yang dinamakan suksesi atau multiplikasi dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini namanya multiplikasi. Saudara tahu ada 5 level kekristenan. Yang pertama adalah orang ini bertobat dari jahat jadi baik, dari berdosa jadi orang benar. Level pertama. Level kedua, dia punya tujuan ilahi. Bukan lagi ku, tetapi ku besar. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Jadi kedua adalah bicara tentang tujuan. Level ketiga, orang yang punya tujuan akan sukses. Sukses dia. Tetapi sukses itu bukan tujuan, tetapi arah. Tetapi setelah dia sukses, buat apa kalau sukses untuk diri sendiri? Saudara tahu Mother Teresa, dia wanita sukses. Lady Di, sama, dia sukses. Tetapi saudara, siapa yang lebih berdampak? Pasti Mother Teresa. Nah, level keempat kekristenan, hidupnya berdampak. Tapi baru level keempat. Dan level kelima, suksesi. Yaitu apa? Memiliki keturunan, memiliki generasi, membangun generasi. Ini yang penting, saudara. Lewat pemuritan, kita diajar supaya apa? Setelah engkau dimuridkan, engkau akan memuridkan orang lain. Karena engkau dididik, engkau mengerti sungguh-sungguh bahwa Tuhan utus kita untuk memuridkan. Makanya Tuhan katakan, Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu supaya engkau menghasilkan buah. Kita baca di ayat terakhir, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, saya mau tanya, sebagai penutup,
Apakah sebagai jemaat Oikos Bogor, apakah Anda siap untuk berbuah? Jawabannya, masuklah dalam pemuritan yang sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Jangan engkau puas sampai melahirkan bayi-bayi, engkau menginjili temanmu dan teman saudara ini lahir baru percaya Yesus dan kau biarkan begitu saja. Tetapi harus kau bawa, kau bimbing masuk dalam pemuritan dan dia akan bisa memuridkan orang lain dan hidupnya berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah ini menjadi berkat buat setiap kita supaya setiap kita hidupnya berbuah dan mempermuliakan nama Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima daripadamu. Dan Roh Kudus, Engkau yang akan menghidupkan firman ini, supaya sungguh-sungguh ada satu gairah, ada passion dalam hati kami untuk ambil bagian di dalam karya, yaitu amanat agung ini untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan ingin setiap kami hidupnya berbuah untuk kemuliaan Bapa. Biarlah orang lain boleh melihat hidup kami, boleh melihat kehidupan Kristus dalam hidup kami. Dan sungguh orang boleh datang kepada Tuhan, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan, banyak jiwa didewasakan lewat pemuritan, dan akhirnya nama Bapa dipermuliakan, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terus makin berbuah, buahnya lebat dan buahnya tetap. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau memberi persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk memberkati kegerakan di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat memberi lewat tayangan di bawah ini. Mari sebelum memberi, bersama-sama kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah habis untuk setiap kami. Tiba saatnya kami mau memberi, biar persembahan kami hari ini boleh memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu di kota Bogor terutama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila kita mau terus memberi dengan antusias, kita percaya saat kita memberi dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka berkat-berkat Tuhan juga terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yohanes Raharjo yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan biarlah kita mau terus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan firmankan hari ini. Dan biarlah kita mau terus sama-sama dalam ibadah kita hari ini, kita mengalami banyak berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah ini menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan iman kita terus makin bertumbuh. Dan rohani kita makin dewasa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah kita di akhir dari ibadah kita hari ini. Dan biarlah kita mau sebelumnya untuk kita berdoa syafaat. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh lakukan ini. Karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Di ibadah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Untuk kami mengikutinya dengan penuh kegairahan Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mengalami berkat-berkat-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami percaya biarlah ini semua Tuhan membuat kami semakin hari kami semakin berkenan kepadamu Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu melibatkan Engkau Tuhan. Baik dalam kehidupan pernikahan kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami Bapa. Bahkan dalam saat kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Dan juga saat kami mempersiapkan dan membangun usaha bisnis kami Tuhan. Maupun juga pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Yang telah Kau siapkan bagi kami. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kami juga Tuhan hati untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan belajar terus untuk membangun
kehidupan pelayanan kami Bapa. Supaya semakin hari kami semakin berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau juga memimpin kami dalam studi kami, sekolah kami Tuhan, kuliah kami. Sehingga semuanya bisa berhasil dengan nilai-nilai yang terbaik yang kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dan biarlah Indonesia, negara kami ini Tuhan, diberikan negara yang kuat, yang tangguh Tuhan, yang bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami percaya biarlah pemerintahan Indonesia, dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dari aparatur pusat, pemerintahan di pusat sampai di daerah, bahkan sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Mereka boleh bersama-sama Tuhan, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sungguh-sungguh kompak, bergotong royong Tuhan, dan bisa mengatasi pandemi ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat melimpah buat Indonesia, dan Indonesia juga bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami percaya juga Tuhan untuk kota yang kami diami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kota yang kami diam diberikan kesejahteraan Tuhan, sehingga kami bisa hidup damai, tenang Tuhan, dan kami bisa melakukan aktivitas kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Karena ada pemerintahan kota yang kuat, yang tangguh juga Tuhan, yang Kau berkati Tuhan untuk menjadikan kota kami menjadi kota yang sungguh-sungguh aman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat melimpah buat kota yang kami diami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan untuk gereja Oikos Bogor, khususnya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan terus pertumbuhan yang luar biasa untuk kehidupan kami di gereja Oikos Bogor ini Tuhan, bersama dengan para pemimpin, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para pekerja-pekerja-Mu Tuhan, para aktivis, pekerja-pekerja yang lainnya Tuhan, kami dalam tangan-Mu, biar kami semua boleh sehati sepikir Tuhan, untuk membawa kemuliaan-Mu Tuhan, dan berdampak bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dari gereja-gereja yang lainnya menyaksikan tayangan kami ini juga Bapa. Kami dalam tangan-Mu Tuhan, mereka semua juga dipakai Tuhan dengan luar biasa, untuk terus bisa menginjil, memenangkan jiwa, dan memulihkan banyak orang lagi Tuhan. Dan berkat melimpah buat pelayanan mereka juga Tuhan, biar pelayanan mereka sungguh membawa hal-hal yang terbaik, di mana Tuhan dinyatakan dan dimuliakan dalam kehidupan mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, dengan damai sejahtera dan sukacitanya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus kasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, dan telah memberikan kehidupan kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, mendidik kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan biar kita terus mau melakukannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin, haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kasih Tuhan, bisa terus mengikuti ibadah bersama kami Gereja Oikos Bogor secara online setiap minggunya, dan dapatkan banyak hal yang firman Tuhan terus ajarkan bagi kita, juga dalam pujian penyembahan yang terus membuat kita semakin semangat menjalani hidup ini, meskipun di masa-masa yang pandemi seperti ini. Biarlah ini semua terus membuat kita semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan kita dengan luar biasa, amin, haleluya. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.